Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada video kali ini, teman-teman, sekali lagi saya mau bahas masalah baterai Narada ya. Pada video ini saya mau memberikan solusi wireless monitoring baterai Narada ini dengan metode yang paling murah ya. Hasilnya sangat akurat, akurasinya bukan 90 sekian, 100% teman-teman. Akurasinya 100%. Lalu harganya murah. Habis itu kita lakukan secara wireless ya, via wifi, tapi kita nggak perlu internet juga. Jadi ini bisa kita lakukan tinggal colok aja teman-teman. Kalau kita pakai baterainya di outdoor pun tinggal colok langsung kebaca nanti kita dengan bantuan sebuah handphone Android ya. Jadi teman-teman, saya bikin alat kayak gini teman-teman ya. Ini sekalian, mohon maaf ya teman-teman, numpang promosi, cuma bukan promosi ya. Saya cuma nawarin aja solusi buat teman-teman kalau pengen monitoring baterai Narada secara wireless dan nggak perlu apa-apa, nggak perlu software, nggak perlu kabel data segala macam, colok-colok ke laptop. Nggak perlu teman-teman, tinggal colok aja ini dan nggak perlu power supply ya, karena udah saya siapkan kabel juga nanti nih. Jadi modelnya kayak gini teman-teman ya, ini pakai box ya, jujur aja teman-teman nih ya. Saya pakai box murah ya, untuk menekan harga supaya harganya bisa murah. Jadi ini teman-teman nanti saya akan praktekkan, tapi yang jelas ini nanti teman-teman bisa cek di link dan deskripsi ya. Saya cuma bikin, jujur teman-teman, saya cuma baru punya 2 ya, tapi kalau nanti teman-teman perlu, maksudnya ada yang berminat lagi atau ada yang perlu lagi, mungkin nanti saya bikinin lagi. Untuk saat ini saya cuma punya 2. Ini akan saya jual dengan harga cuma 100 ribuan ya, murah sekali ya. Ya lebih dikit lah ya, cuman masih 100 ribuan lah ya. Lalu ini udah lengkap semua, bundlingnya gini. Nanti ini tinggal dicolokin ke sini ya, ini untuk power supply-nya. Nanti ini terminal 2 ini udah saya kasih skun gini ya, tinggal di connect ke baterai teman-teman. Lalu kabel ininya RS485 nya tinggal dicolok ke baterai Narada. Kabelnya panjangnya sekitar 1,2 meter ya untuk yang RS485, yang ininya sekitar berapa ini ya, 80-an cm kali ya. Nah, alat ini teman-teman, jadi sudah saya berikan data ya untuk setiap alat. Nanti alat ini ya kita deteksi lewat handphone ya, handphone Android ya. Nanti nama wifi-nya, SSID-nya ya, atau nama wifi itu Narada NPFC D0. Ini maksudnya D0 tuh deep-nya ya, deep switch-nya ini 0. Karena kalau deep switch-nya lain ya, maksudnya bukan 0 settingannya. Misalnya teman-teman punya baterainya 3 gitu ya, misalnya punya 3 unit, yang satunya deep 0, satu deep 1, satu deep 2. Nah, alat ini itu mesti disetting lewat coding ya. Jadi kita di sini udah nggak bahas lagi codingnya ya. Ini saya udah ngulik-ngulik coding nih sekitar berapa ya, semingguan lah ya sampai ini jadi teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman produk yang saya tawarkan ini standarnya deep 0. Tapi kalau teman-teman untuk monitoring baterai kedua atau baterai ketiga yang deep switch-nya bukan 0, 1, 2 atau berapa, nanti bisa dipesan. Nanti saya akan buatkan sketch codingnya sesuai dengan, misalnya mau deep 1, nanti di sini wifi-nya namanya jadi D1, lalu passwordnya deep number 1 gitu. Nah, lalu ini IP address-nya segini, portnya segini teman-teman. Ini udah saya tulis di setiap produk ya. Nah, kayak gini. Nah, lalu untuk monitoringnya seperti apa teman-teman? Jadi saya jujur teman-teman ya, saya terinspirasi oleh udah lama sih sebetulnya ya. Jadi di Arduino itu ada yang namanya web serial ya teman-teman. Tapi web serial itu kalau jadi kayak serial monitor ya teman-teman, serial monitor, tapi dia bisa wireless gitu kan, bisa diakses lewat web. Bisa juga dipakai IoT, cuman saya lihat kurang ringkes dan sangat terbatas sekali ya. Jadi saya coba cari sesuatu yang bisa diakses lebih mudah ya lewat handphone atau apa, dan sederhana gitu, gampang ya, bisa dipakai oleh siapapun ya, pemula, nggak perlu coding-codingan ya. Karena ini udah saya buat codingnya ya, jadi tinggal colok aja teman-teman. Yang kedua, kita nggak perlu pakai fasilitas misalnya cloud-nya aplikasi itu. Misalnya kita pakai Blink ya, pakai Blink itu kan kita mesti pakai cloud-nya Blink ya. Di situ ada monitoringnya memang masih real time ya, tapi ini jauh lebih real time karena ini langsung ya baca data dari BMS board. Kalau sana kan mantul dulu ke servernya si Blink gitu ya. Terus kalau servernya down, misalnya ya, andai kata ada server yang down, kita hilang kan datanya, kita nggak bisa baca.
Kalau ini nggak ada urusan nih, karena ini direct ya, sistemnya langsung, nggak ada server-serveran ya, nggak pakai server, nggak pakai cloud, karena ini kita bikin jadi kayak punya wifi gitu baterainya. Nah, lalu yang kedua, di sini saya bisa nampilkan parameter yang jumlahnya nggak terbatas. Kalau kita pakai Blink yang gratisan misalnya, itu bikin widget cuma 10 kan. Sekarang sel baterainya aja ada 15, tegangan sel udah 15, belum parameter lain yang pasti di atas 20 kan parameternya. Kita harus bayar. Makanya saya coba cari ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada HP Android ya teman-teman ya, aplikasi yang akan kita pakai namanya ini teman-teman. Cari aja di Google di Play Store ya. Namanya Serial Wi-Fi Terminal ya. Ini udah banyak yang pakai sih ya barang ini, Serial Wi-Fi Terminal ini ya. Kalau dicari di sini, ini yang by Kaimorich ini saya udah install ya teman-teman. Nanti install aja, ini tinggal saya buka nih ya. Tek, saya buka. Dia kayak gini teman-teman dalamnya. Nah, lalu cara settingnya sesuai dengan parameter ini teman-teman ya. Ada Wi-Fi-nya, passwordnya, IP address-nya, sama portnya. Nah, di sini ya kita bikin misalnya, saya tunjukkan cara settingnya ya. Misalnya gini, plus 1 ya. Nah, kita tambah device 1. Misalnya teman-teman, namanya Narada ya, Narada NPFC gitu ya. Misalnya ini teman-teman, namanya Narada NPFC, hostnya atau IP address-nya sesuai ini, 192.168.6.1 ya. Berarti saya ketik di sini, 192.168.6.1 ya kan. Udah, lalu protokolnya row atau kasih row aja nggak apa-apa. Sebetulnya ini ada beberapa ya, cuma codingnya berbeda kalau mau pakai telnet ya. Lalu terakhir portnya 5600 ini saya buatnya ya. Masukin aja nih port numbernya 5600 gini. Udah, cuma begini aja nih. Oke aja gini. Nah, nanti udah ada nih device-nya di sini ya. Nanti tinggal kita sambungin teman-teman. Sekarang akan saya sambungin bentar ya teman-teman ya. Cara nyambungnya juga sederhana teman-teman. Tinggal dicolokin aja ya. Jadi saya pasang dulu kabel terminalnya ini ya. Untuk power supply-nya ini teman-teman dulu ya. Ini power supply-nya langsung ke baterai nih teman-teman ya. Ini teman-teman, sorry ya, dikit lagi. Ini kalau mau pakai adaptor teman-teman ya, pakai adaptor biasa nih, jack biasa kok ya, jack standar. Ini bisa juga pakai adaptor teman-teman, nggak usah ke baterai juga. Saya kasih ini supaya nggak perlu power supply apa-apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak mau ngambil dari baterai, boleh juga, colok aja pakai adaptor biasa nih, colokan standar ya, yang 5,5 mili itu. Tegangannya, rentangnya sangat luas teman-teman, bisa dari 6 volt sampai sekitar 60 volt teman-teman. Jadi colok aja adaptor apapun, yang penting polaritinya yang jarum dalamnya itu yang positif ya, yang lingkarannya itu negatifnya. Tegangannya bisa 6 sampai 60 volt ya. Jadi bebas, bisa pakai adaptor juga. Ini saya akan tes saja pakai ini ya teman-teman ya. Oke, saya pasang dulu sebentar. Oke, baik teman-teman. Intinya teman-teman, ini tinggal dicolokin aja ya. Colokin aja ke port RS485-nya kabelnya. Udah nih, cuma begini aja teman-teman settingnya nih. Sederhana banget kan? Udah, cuma begini aja. Nah, nanti teman-teman ya, kalau teman-teman buka handphone ya, kalau buka handphone, di settingan WiFi ya teman-teman. Kalau saya lihat ya, jadi teman-teman itu nih ya, ini saya tutup aja ya. Nih di handphonenya saya contoh ya. Teman-teman itu akan punya jaringan WiFi yang namanya Narada NPFC D0. Ya, nanti kalau tinggal nyari WiFi aja cara lihatnya. Lalu sesuai ini teman-teman namanya tadinya Narada NPFC D0. Nanti saya akan masuk ke jaringan itu ya, ke jaringan si Narada tadi ya. Oke teman-teman, saya sudah konekkan ya ke WiFi-nya si Narada ini yang tadi. Sekarang saya bangunin dulu baterainya supaya lampu ininya nyala ya, supaya langsung ke detect ya. Sebentar, saya kasih charger ya teman-teman. Saya kasih charger aja supaya dia nyala. Sebentar, sorry. Oke, udah nyala teman-teman. Nah, begitu udah nyala ya teman-teman. Ini langsung ya teman-teman, ini device yang tadi kita bikin ya. Tinggal kita langsung klik aja. Dia langsung begini, connecting to Narada, sekian, langsung connected ya. Tinggal nunggu nih teman-teman.
Nah, itu dia teman-teman. Langsung keluar teman-teman tuh hasilnya. Voltage baterai, current-nya, power-nya, capacity, SOC, SOH, temperatur, dan juga tegangan sel. Semuanya kebaca. Ini kalau saya giniin juga bisa nih, ya. Ini bisa dibaca gini juga. Kalau misalnya kurang besar hurufnya bisa dimainkan di setting ya. Misalnya font size-nya jangan 10, misalnya 14 gitu ya. Contoh aja ini. Nah, gini teman-teman. Ini hasilnya, sorry lampunya saya matiin ya supaya lebih jelas. Nah, jadi hasil monitoring kita teman-teman kira-kira ya. Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Di terminalnya ini ya. Jadi ini hasilnya real time teman-teman ya. Hasilnya real time. Sebenarnya ya teman-teman, cara monitoring wireless seperti ini adalah cara monitoring wireless yang caranya primitif ya. Jujur aja ini caranya primitif karena kita mengkomunikasikan board BMS ya yang di baterai Narada ini itu kita kirimkan secara Modbus protokol ya ke suatu interface. Di dalam ini nanti saya akan tunjukin juga dalamnya ini kayak apa. Habis itu kita kirimkan datanya secara wireless melalui ISP ya. Jadi WiFi. Jadi seolah-olah baterai ini punya WiFi. Nah, bacaan ini teman-teman, ini adalah murni bacaannya board BMS-nya Narada ya. Jadi di sini yang tadi saya bilang kita nggak bicara akurasi berapa persen, 95% atau berapa. Karena ini bukan alat ukur ya teman-teman ya. Ini bukan alat ukur. Kita nggak mengukur sesuatu dengan instrumen alat ukur. Kita di sini justru board BMS-nya Narada ini menyampaikan sendiri pesannya bahwa tegangan saya segini loh ya. Ampere saya segini, SOC saya segini, tegangan sel saya segini gitu. Jadi informasi ini murni dari boardnya BMS yang kita teruskan melalui interface Modbus dan juga dikirimkan secara serial datanya. Habis itu karena kita protokolnya pakai WiFi ya, pilihnya wireless. Jadi serialnya di wireless kan lewat WiFi, makanya kita buka di aplikasi serial terminal yang WiFi seperti ini teman-teman. Ya memang teman-teman kekurangannya ya, kalau saya jujur ya, kekurangannya satu yang pasti tampilan teman-teman ya. Tampilannya ya seperti inilah tampilannya ya. Cuma ini bisa dimonitor kapan aja, di mana aja, dan nggak perlu jaringan ya, karena baterainya sendiri yang punya WiFi. Kita tinggal masuk aja ke WiFi si baterai, langsung kita buka aplikasinya, selesai dia langsung connect terus seperti ini ya. Dan ini codingnya udah saya perbaiki ya selama 1 mingguan lah. Ini saya mencoba sampai sempurna ya. Karena yang kemarin tuh sempet saya pakai software serial dan lain-lain. Sekarang itu udah saya kill semua ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai lagi software serial karena itu sering sering time out ya. Dan juga dia kalau bacanya udah nggak baik ya secara serial, dia error misalnya, nanti ada yang dibilang WDT reset ya dalam Arduino IDE itu atau watchdog-nya itu. Jadi dia akan ke reset secara sendiri sehingga dia akan putus gitu, terminalnya putus, wifi-nya putus, dan bacaannya juga jadi kayak keluar error gitu ya message-nya. Jadi teman-teman di sini ya, alat ini juga bisa dilihat di serial terminal ya. Kalau ini sama teman-teman dibuka ya boxnya, lalu ada port USB-nya kan dihubungin sama laptop ya. Buka Arduino IDE, di serial monitor laptop keluar juga persis kayak gini, sama di serial monitor ya. Cuman saya nggak akan nunjukin lagi pakai laptop ya, buat apa, orang kita udah bisa pakai handphone secara wireless ya, ngapain juga kita buka-buka laptop, repot ya, dan harus pakai kabel. Ini kan tinggal dicolok aja nih, tinggalin aja di mana, di baterainya kan teman-teman, naruh baterainya di mana ya udah pakai aja terus begini nih ya. Jadi pembacaannya kekurangannya teman-teman ya, kembali lagi sorry, pertama itu tampilan seperti ini. Nah lalu yang kekurangan yang kedua ya teman-teman, itu jarak wireless ya. Jarak wireless karena alat ini jarak wirelessnya kalau saya tes ya dengan halangan tembok gitu ya, standar halangan tembok lah, kira-kira 10 meter lah teman-teman. Kalau 10 meter tuh masih oke ya. Di atas 10 meter sebetulnya bisa teman-teman, cuman kita mesti tambah antena mungkin ya. Ini juga kalau nggak ada halangan tembok ya bisa lebih dari 10 meter ya. Cuma saya ngetesnya di rumah gitu ya, ada halangan-halangan tembok ruangan sekitar 10 meteran lah kalau saya tes ya. Kalau mau lebih bisa saja, ini bisa dibuka ya, dikasih antena eksternal ya, tinggal disolder 2 kabel aja. Jadi saya pikir saya nggak fokus ke situ ya, karena itu hal yang sederhana, teman-teman bisa lakukan sendiri kalau mau ya. Beli aja sih kabel pigtail atau
sama antenanya ya. Saya juga ada contoh nih kayak gini teman-teman, kalau mau jaraknya lebih jauh ya bisa pakai kayak gini. Cuma ini bekas saya dulu ya. Ini kurang bagus ya, karena ini antena yang dibilangnya 3 dBi, katanya 3 dBi juga jelek ya, kurang bagus. Ya kalau mau lebih jauh minimal pakai antena yang bermerek lah ya, dan minimal yang 5 dBi kalau mau ya. Nanti ini dibuka. Ini kan ada ininya nih ya teman-teman ya. Sorry, ada terminalnya. Biasanya ada yang SMA, ada yang ada yang RP SMA gitu ya. Ini kan bisa dimonting nih, ada bautnya. Bisa aja teman-teman buka ya, mounting di sini gitu ya. Kalau jaraknya pengen jauh gitu ya, pengen lebih dari 10 meter. Yang tadi saya bilang misalnya untuk halangan tembok standar tuh kalau saya tes 10 meter. Lalu dua itu aja kekurangannya teman-teman. Tampilannya cuma seperti ini, tapi pembacaannya real time dan akurasinya tadi saya bilang ya 100% teman-teman, akurasinya 100%. Jaraknya mungkin bisa ditingkatkan dari 10-an meter kalau mau tambah antena eksternal tadi ya. Tapi alat ini juga murah ya teman-teman, ya cuma 100 ribuan teman-teman, langsung wireless baterainya dan bisa kita monitor kapan aja gitu ya. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sharing ya sama teman-teman. Kalau teman-teman berminat dengan alat ini ya seperti tadi saya bilang, saya baru bikin, saya cuma punya 2 nih ya sama yang ini. Mungkin nanti kalau ada kebutuhan lebih saya bisa bikinin lagi. Dan saya juga sebetulnya sekarang sedang bekerja juga untuk saya bagi-bagi waktu ya, karena saya juga sambil bekerja ya teman-teman. Jadi nanti mungkin saya akan coba bikin juga alat serupa kayak gini ya, tapi untuk monitoring SCC ya. Untuk SCC secara wireless juga dengan sistem seperti ini, sehingga ini lebih untuk saya lebih tujuannya saya lebih ke arah untuk membantu teman-teman yang betul-betul awam ya, atau pemula cuma misalnya punya PLTS atau hobi seperti ini, atau memakai baterai ini gitu ya, atau sejenisnya itu ya. Jadi teman-teman yang perlu monitoring tapi nggak mau coding gitu ya, coding sketch program takutnya kesulitan ya, dan belum menguasai semua misalnya. Lalu kalaupun bisa misalnya mau pakai aplikasi, misalnya pakainya Blink juga terbatas kalau gratis gitu ya, harus bayar kita kalau mau widgetnya banyak sehingga bisa ditampilkan semua parameternya. Lalu kalau mau pakai MQTT juga bisa sebetulnya nih. Saya juga sebetulnya lebih tertarik ke arah MQTT ya untuk IoT ini. Cuma saya kira mungkin itu agak rumit ya saya menjelaskannya. Tapi saya udah coba, itu bagus ya. Ada juga sebetulnya yang dibilang home assistant ya. Cuma home assistant itu memang sangat bagus untuk integrasi IoT ya. Cuma kita perlu semacam kayak server ya, bukan server sih ya, seperti virtual machine gitu. Jadi saya kira itu terlalu gimana ya, terlalu kompleks lah ya. Kecuali kita memang punya sangat banyak alat-alat yang kita mau kontrol, atau bukan kita kontrol, kita monitoring ya, kita kontrol juga bisa ya secara IoT gitu. Cuma kalau terbatas, saya kira nggak kurang simple ya, dan biayanya pastinya lebih mahal mempersiapkannya dan lebih kompleks atau lebih sulit ya. Kalau kayak gini teman-teman tinggal colok aja cuma 100 ribuan ya. Kayak gini teman-teman ya tampilannya. Ini real time teman-teman. Ini akan ngupdate terus ya. Nah kalau misalnya misalnya baterainya mati ya, kondisi baterainya mati, atau ininya saya cabut aja teman-teman ya. Ini saya coba buat ngasih contoh ya. Misalnya RS485-nya saya cabut ya. Kayak apa dia reaksinya di sini? Ya. Kalau ini saya cabut ya, tentu dia Wi-Fi-nya tetap nyambung ya teman-teman ya. Nah, dia akan keluar gini teman-teman. Ini register-register yang saya masukkan ya dalam Modbus protokolnya. Dia read registernya jadi ada fail atau gagal ya, karena nggak kebaca. Tapi statusnya masih terkoneksi. Kalau teman-teman mau mutus koneksi, tombolnya yang ini teman-teman ya, klik. Nah dia baru nih ada disconnect gitu ya, dia disconnect. Kalau kita pencet lagi ini, klik gitu ya, dia connect lagi nih, nyambung lagi ke Narada NPFC itu ya, dengan IP address segitu, dia connect lagi. Kita tunggu bacaannya, cuman karena ini tadi saya cabut ya kabelnya kan. Nah dia begini lagi teman-teman ya. Kalau misalnya ini saya colokin ya, ini kondisi baterai sekarang udah mati nih lampunya ya. Kalau baterainya udah mati lampunya, tentu dia juga akan fail lagi teman-teman. Nah sekarang untuk ngetes aja nih teman-teman ya. Kalau misalnya parameternya kita cas misalnya ya. Kalau kita cas kayak gimana gitu ya. Nah kalau kita cas teman-teman, ini saya hubungkannya dengan charger ya. Dua ini ya, sebentar saya hubungkan dengan charger ya supaya baterainya bangun dan
ngecas gitu. Kita lihat teman-teman parameternya ya. Langsung dia baca ya, langsung aktif dia baca. Dan sekarang mestinya dia ngecas nih. Nah itu tuh, saya setting ngecasnya cuma 1 ampere teman-teman ya. Ngecasnya 1 ampere, dayanya 49,8 apa? Ya sekitar 50 watt kurang dikit lah ya. Kalau ngecas gini dia baca ya. Kalau ngecas dia arusnya positif ya. Kalau di discharge atau baterainya dipakai, dia pembacaan arusnya akan negatif ya teman-teman ya. Ini kapasitas AH-nya ya, karena baterai saya kan ini baterai rebuild ya, cuma 25 AH ya. Kira-kira ini teman-teman ya, kalau ini saya lepas ya, chargernya ini saya lepas ya. Tentu dia pembacaannya kembali 0 ya teman-teman ya. Kembali 0 ya, tegangannya sih biasa ya. Cuma current-nya udah 0 ininya, pengisian dayanya juga 0. Tegangan per sel juga seperti ini ya, kebaca semua. Jadi ini kira-kira teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan nih. Teman-teman bisa cek di link dan deskripsi ya. Nanti insya Allah kalau saya bisa ada waktu lagi ya, saya akan buat juga satu lagi ya untuk monitoring SCC ya. Mungkin saya punyanya SCC di rumah, SCC ePever ya. Jadi saya akan bekerja untuk SCC ePever. Saya kira itu juga harganya bisa saya lebih tekan ya, bisa lebih murah karena mungkin komponennya lebih sedikit daripada yang ini. Nah oke. Satu lagi ya teman-teman ya, ini saya kira udah cukup ya tampilannya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau kita mau nambah device, kita bisa juga nambah device di sini teman-teman ya. Cuman kira-kira ini yang saya tunjukin. Nah ini kalau saya tunjukin dalamnya teman-teman ya, sebentar ya. Saya tunjukin dalamnya ya. Saya buka nih teman-teman ya. Baik teman-teman, ini kalau saya buka teman-teman ya. Ini dalamannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini karena ini susah juga ya saya bukanya karena udah saya rapiin ya. Jadi ini ESP-nya ya, ini unit ESP. Di bawah unit ESP ini itu ada unit interface untuk RS485 ya. Dari kabel ini untuk RS485-nya. Lalu tegangan yang masuk dari baterai kita regulate dulu ya dengan step down. Ini step down-nya kita mesti yang mampu sampai ya itu ya di atas 60-an volt ya. Jadi step down-nya yang bukan yang step down yang biasa yang ini ya teman-teman, jangan yang cuma step down LM2596 ya, itu nggak bisa teman-teman, itu di atas 35 volt aja udah jebol ya. Kita mesti pakai step down yang step down atau buck converter yang lebih bagus. Ini aja teman-teman isinya nih ya, cuma begini aja nih. Jadi ini di bawah PCB-nya ada 3 lapis nih, ini ESP, bawahnya ada interface RS485, lalu paling bawah ini PCB prototype ya, beserta beberapa komponen ya. Kira-kira cuma gini aja teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen jarak pancarnya lebih jauh tadi ya, yang saya bilang masalah antena ini, teman-teman nanti bisa connect ke sini nih. Ini juga saya tebelin pakai timah nih ininya nih, antenanya ya, jalur antenanya bisa dipasang di sini antenanya nih ya. Cuma jalurnya mestinya diputus dulu ya, diputus pakai cutter gitu ya, jalur PCB-nya. Nanti mungkin saya bahas terpisah aja. Tapi intinya kalau jangkauannya mau lebih jauh, karena ini antenanya antena internal ya. Tadi saya bilang cuman sekitar jarak wirelessnya kalau dengan halangan tembok paling 10-an meter gitu ya. Tapi kalau nggak ada tembok bisa lebih ya teman-teman. Di dalamnya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman. Saya kira ini aja ya. Untuk monitoring wireless itu sebetulnya metodenya ada banyak ya. Cuma ini saya mencoba membantu teman-teman aja untuk metode monitoring wireless ya untuk baterai Narada dengan cara yang primitif, tapi hasilnya boleh dibilang sangat akurat ya, 100%. Dan ya maksudnya memang tampilannya cuma begini ya, cuma simple, sederhana, tinggal colok, gampang ya, dan murah yang pasti teman-teman, sangat murah dan gak ribet, nggak perlu coding, nggak perlu apa-apa, tinggal colok aja nih barangnya. Baik teman-teman, saya kira ini aja yang saya sampaikan ya. Mungkin nanti kalau ada perkembangan, saya bisa bikin alat serupa untuk SCC atau untuk yang lain ya, bahkan untuk inverter gitu, nanti saya akan update lagi ke teman-teman. Begitu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.